Bismillahirrohmanirrohim. Khasiat cacing tanah untuk mengobati demam, tifus, dan gangguan pasca stroke bukan lagi cuma sebatas bisik-bisik. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih seksama, prospek cacing tanah sebagai bahan obat alami sudah sangat menjanjikan. Obat dari cacing tanah ini biasa kita temukan pada obat Cina. Namun tentu saja kita selaku seorang muslim bukan hanya mengikuti obat mujarab dan ampuh, namun perlu kita mendalami lebih jauh obat tersebut meskipun dikatakan manjur. Kita harus melihat apakah cacing halal dipakai sebagai obat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya dan dia mengharamkan bagi mereka segala hal yang khabith. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Makna khabith dalam ayat ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, khabith adalah makanan haram. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dilarang menyantap makanan haram. Kemudian khabith yang kedua bermakna segala sesuatu yang merasa jijik untuk memakannya, seperti ular dan hasyarat, yaitu berbagai hewan kecil yang hidup di darat. Kemudian makna khabith yang ketiga adalah bangkai, darah, dan daging babi yang dianggap halal. Artinya Allah mengharamkan bentuk penghalalan semacam ini, padahal bangkai, darah, dan daging babi sudah jelas-jelas haram. Ulama Malikiyah tidak menganggap standar jijik dan tidak dari orang Arab dari ahli Hijaz. Mereka berdalih dengan 3 ayat yang menerangkan bahwa segala hewan yang tidak dinaskan atau tidak disebutkan dalilnya akan haramnya dihukumi halal. 3 ayat yang dimaksud adalah ayat yang pertama yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian ayat yang kedua adalah, katakanlah tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surat ayat Al-An'am ayat 145. Sementara ayat yang ketiga adalah, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dari ketiga ayat ini terlihat bahwa makanan haram adalah yang dikecualikan dari keumuman ayat pertama, Al-Baqarah ayat 29. Selain itu yang diharamkan berarti kembali kepada keumuman yang menyatakan halal atau boleh. Jika sudah menyadari akan hal itu, maka untuk masalah cacing, kita perlu meneliti jauh tentang hal ini. Apakah ada dalil yang melarang untuk mengkonsumsinya? Jika tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Karena sekali standar menjijikan bagi kita bukanlah standar orang, tetapi dikembalikan kepada dalil wallahu a'lam. Sampai saat ini belum ditemukan dalil yang mengharamkan cacing. Sehingga dari sini tidak masalah jika cacing digunakan sebagai obat seperti dipercaya. Quran Surat Al-An'am ayat 119 mengatakan, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pesyarat, yaitu hewan-hewan melata kecil yang berada di muka bumi, dan cacing termasuk dalam hal ini. Hasyarat adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang, kalajengking, melata kecil seperti tikus, kadal, cicak, serta semua binatang yang memiliki 3 fase, telur, ulat, dan kupu-kupu.
Cacing termasuk dalam hasyarat, yaitu binatang kecil yang ada di bumi. Karenanya sebagian ulama menjelaskan cacing termasuk hasyarat. Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan sesuatu pun dari jenis hasyarat seperti cicak, dan juga termasuk tokek, kumbang, semut, lebah, lalat, dan semua jenis cacing. Mengenai hukum memakan hasyarat, para ulama berpendapat berbeda menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan. Mereka memegang dalil Allah mengharamkan apa yang buruk atau khaba'is, dan hasyarat termasuk dalam hal ini. Allah berfirman, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Binatang-binatang kecil atau hasyarat termasuk dari khaba'is yang dianggap jelek dan oleh tabiat manusia dan dianggap suatu yang tidak baik jika dimakan. Hasyarat tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal. Tidak halal memakan bangkai siput darat, juga tidak halal memakan suatu pun dari jenis hasyarat seperti cicak, termasuk juga tokek, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, diharamkan untuk kalian bangkai. Firman Allah Ta'ala, kecuali yang kalian sembelih, dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang biasa dikuasai atau dijinakkan tidaklah teranggap secara syar'i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelihnya, maka tidak ada jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan kecuali bangkai yang tidak disembelih, misalnya ikan dan belalang yang halal bangkainya. Kemudian pendapat yang membolehkan yaitu dari pendapat ulama mazhab Malikiyah dengan alasan yang pertama bahwa hukum asal makanan adalah halal selama tidak membahayakan, maka hasyarat adalah halal dengan syarat dimatikan terlebih dahulu. Pendapat yang membolehkan makan hasyarat semuanya asalkan tidak membahayakan inilah adalah pendapat ulama Malikiyah, akan tetapi mereka mempersyaratkan halalnya dengan cara disembelih atau dimatikan. Terdapat hadis dari Miqab bin Thalib dari ayahnya bahwa tidak ada pengharaman hasyarat. Aku menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mendengar haramnya hasyarat. Akan tetapi hadis ini dhaif dan lemah. Seandainya sahih pun maka tidak menutup kemungkinan yang lain pernah mendengarnya atau mengenai keharamannya. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum memakan cacing dalam hal berobat yaitu dengan mengkonsumsi atau meminum ekstrak cacing. Maka pendapat ulama yang Syafi'iyah yaitu haram dengan pertimbangan masih ada metode lainnya untuk berobat selain dengan ekstrak cacing dan lebih berhati-hati agar terlepas dari perselisihan pendapat ulama. Silakan saja jika ada yang ingin memilih pendapat ulama lainnya seperti pendapat ulama Malikiyah yang membolehkan makan hasyarat. Terlebih jika di daerah itu metode ekstrak cacing adalah satu-satunya obat untuk penyakit tersebut. Demikian juga MUI mengeluarkan fatwa bolehnya budidaya cacing dan menjadikan sebagai obat dengan memilih pendapat yang membolehkan. Perlu diketahui salah satu yang menjadi perselisihan dalam pembahasan hasyarat adalah mengenai anggapan khabith atau jelek. Penilaian khabith bisa berbeda-beda setiap orang. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa semua hasyarat khaba'its haram kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Beliau berkata memakan khaba'its, ular dan kalajengking diharamkan dengan ijma' kaum muslimin. Sekali lagi ini adalah masalah fikih yang kita perlu berlapang-lapang dan menghormati pendapat orang lain selama mereka punya hujah juga dengan penjelasan ulama yang diakui keilmuannya. Jangan sampai bermusuhan dan berpecah-pecah.